Oke, Namo Buddhaya, selamat pagi. Hari ini kita bukan kedatangan lah, kita bertemu dengan dua sahabat yang sangat luar biasa ya. Jadi selama ini mungkin kalau udah nonton video ada acara, udah pernah dengar kisah tentang mereka. Sekarang kita ketemu langsung dengan orangnya ya. Nah, jadi mungkin bisa diceritakan dulu dari perkenalan dulu aja. Ya, nama saya Arta. Oke. Saya seorang angkuh punturis. Oh, jadi dua-duanya nih tabib juga ya? Ya, jadi saya ingin belajar ilmu elemen. Mungkin agak keras biar audionya masuk ya. Ingin belajar ilmu elemen sama Leo. Dan saya juga sudah puasa 3 hari 2 kali. Nah, waktu itu ada kakak saya Cici yang meninggal karena mungkin COVID ya. Kita juga jaga-jaga gitu. Iya. Nah, tapi setelah kita puasa dites, ya baik rapid test maupun swab semuanya negatif. Setelah puasa benar ya? Ya. Nah, tapi yang paling signifikan pada diri saya itu, saya tuh kalau usus saya tuh suka mengeras besar begini. Nah, setelah puasa hancur, nggak ada, kosong gitu. Badan pun enak. Dan saya juga lagi mau mendalemin sama Leo ini yang sangat menghebohkan ini. Masalah kesehatan, masalah agama Buddhis yang perlu saya dalamin lagi. Oke. Begitu. Oke. Nah, jadi kalau yang kemarin kita udah sempat dibahas di video di grup juga ya. Itu kan kalau nggak salah ceritanya Cici ya. Nah, Cici meninggal kan. Ya kita nggak bilang itu corona atau enggak karena nggak dites kan. Cuma kayaknya karena ada sesak napas ya, ada masalah pernapasan ya. Cuma dicurigai saja, tidak bisa dipastikan. Lalu waktu itu kasih tahu saya, lalu saya arahkan untuk puasa benar karena penting gitu kan untuk jaga-jaga. Lalu kalau nggak salah yang papanya ini ya, ini saudara ya, adik, kakak. Oh, oke. Nah, saudaranya puasa benar 3 hari. Waktu itu kakaknya belum ya? Sama-sama ikut. Oh, belum ya? Belum ya. Belum. Lalu tinggal serumah? Serumah di villa. Di villa ya. Jadi setelah kali pertama tes tapi kakaknya positif. Ya, lalu habis itu singkat cerita baru kakaknya ikut puasa benar, lalu dites lagi negatif. Tes swab negatif. Nah, coba disampaikan tentang yang berhubungan sama coronanya. Kenapa? Karena gini, dari waktu yang sangat lama saya udah bilang corona itu virus sangat lemah. Bisa ditangani di bawah 7 hari tanpa obat. Tinggal ngurus makan, minum, mandi, matahari. Tapi bisa dibilang nyaris seluruh dunia itu skeptis. Karena mereka udah keracunan konsep medis barat yang seolah-olah harus yang ilmiah, harus yang kimia baru bermanfaat. Tapi saya tidak terlalu peduli sesuatu itu sumbernya dari mana, efektif dan efisien nggak. Nah, buktinya yang dari barat itu kalau memang itu bagus, tapi yang banyak mati justru yang di barat kan. Bandingkan Cina, yang Amerika bisa bilang lebih parah kondisinya. Nah, maka saya nggak terlalu peduli yang dari mana, tapi efektif dan efisien. Sedangkan bisa lihat ilmu elemen, bahkan kita belum ketemu waktu itu ya, lewat WhatsApp aja, nggak perlu APD malahan, nggak perlu biaya macam-macam, biaya internet aja kan. Dengan puasa benar, nggak saya suruh minum obat kan, puasa benar 3 hari beres, ya. Kayak zero drama, sangat ajaib. Ya, sangat effortless. Ya. Oke, silakan kakaknya. Ya, nama saya kakaknya di tes COVID ternyata positif. Itu kira-kira tanggal berapa? Tanggal 7 April. 7 April. Okay. Setelah itu saya puasa 2 kali, ikut puasa yang
beliau ajarin. Ternyata sesudah dites lagi COVID tanggal 24 Swab langsung. tes swab langsung negatif. Jadi waktu puasa benar, jadi gini, orang itu masih banyak yang skeptis. Apakah manusia nggak makan, nggak minum? Waktu puasa benar nggak makan, nggak minum ya selama 3 hari ya. 3 hari. Nah, orang banyak yang kayak, oh kalau nggak makan 3 hari, nggak minum 3 hari, apa nggak bahaya, apa nggak mati gitu. Nah, coba diberitahu sehingga masyarakat lebih tenang bahwa ini memang sangat baik. Ya, memang saya kan tinggal di villa dingin. Kalau biasanya tidak makan, Iya. saya bisa kedinginan. Iya. Nah, setelah saya puasa, ya baik-baik aja sih. Iya. Gitu. Semuanya ya segar-segar saja sampai hari ini. Ya bagus. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Malah saya merasa badan saya jadi langsing, jadi sehat. Ya. Lalu selain langsing, lebih sehat, lebih awet muda juga adalah kalau udah puasa benar, itu bisa rasa tubuh itu kayak kalau yang peka, saluran-saluran chi-nya itu lancar. Ya, jadi banyak sumbatan yang terbakar, banyak sumbatan yang hilang. Jadi memang biasa kalau puasa benar kan kita sarankan 3 hari. Tapi sehari pun bisa coba dulu ya. Main Waisak sehari. Waisak kemarin 1 hari ya, bagus sekali. Sangat bagus. Ada juga. Oh, satu. Berdua. Sadu ya. Jadi puasa benar biasanya hari pertama itu dia bangkitkan kekuatan apinya, elemen api dengan angin ya. Tapi nggak semua orang mengalami hal yang sama. Cuma kita ngomong general case. Maka biasa di hari pertama orang mulai merasa kok tubuhnya mulai hangat, mulai panas ya. Lalu malam biasa nggak bisa tidur hari pertama. Dan nggak apa-apa, kenapa? Energinya lagi bangkit. Karena hanya orang sakit yang perlu tidur 8 jam sehari. Enggak, itu konsep medis barat yang error ya. Yang penting itu bukan tidur berapa jam tapi level energi. Nah, jadi kalau energi lagi bagus, wajar nggak bisa tidur. Kemudian hari kedua puasa benar, apalagi bagi pemula biasanya yang paling sulit ya. Hari kedua kenapa? Dia mulai bakar racun. Dia mulai bereskan sumbatan. Jadi hari pertama mulai panas, hari keduanya itu mulai sakit sana, sakit sini, mual, capek, lemes, macam-macam ya. Tapi biasanya orang di hari kedua itu paling niat berhenti. Tapi kalau dia bisa lewat sampai hari ketiga fajar mereka, dia bisa merasa pernapasan udah lega banget, ya. Kemudian tubuh ringan dan sebagainya. Biasanya hari ketiga terlalu nyaris nggak terasa. Dan hari ketiga sore apalagi itu biasanya mereka akan merasa lupa bahwa udah 3 hari nggak makan nggak minum, bisa seperti itu ya. Jadi latihan yang puasa benar itu memang bisa dimulai dari 1 hari, lalu belajar 3 hari, setelah cukup mahir bisa 5 hari, baru setelah 5 hari 7 hari, maksimum 7 hari. Nah, ya. Jadi sangat baik ya, sangat baik. Sebenarnya ini case-nya masih, padahal ini kan maaf kata usianya sudah cukup lumayan ya, dan itu pun cukup puasa benar 1 set sudah negatif ya. Kemarin kita ada tangani juga dari Jakarta, itu masih anak muda, tapi dia sudah sangat lama kena COVID-nya, kalau nggak salah dia udah kena udah tes positif kayaknya sekitar 18 atau 19 hari baru kontak kita, baru istilahnya mulai kontak ilmu elemen, lalu dihandle sama satu kemarin sama caretaker yang mana? Kemudian handle. Nah, kalau itu saya suruh puasa benarnya beberapa set. Kenapa? Karena kalau dia sudah COVID agak lama, dan masalahnya bukan cuma COVID-nya, karena salah paham kan di masyarakat dibilang kalau COVID disuruh minum air banyak-banyak, itu makin cepat mati. Itu makin cepat mati, lalu organ dalam sama saraf bisa rusak. Nah, ya. Jadi karena dia udah cukup lama, udah belasan hari, mungkin hampir 20 hari, dan kemudian dia minum air banyak-banyak. Karena dia pikir itu yang baik. Maka akhirnya saya kasih puasa benar sampai beberapa kali. Saya lupa berapa set, tapi cukup banyak dalam tempo yang sangat singkat. Nah, jadi memang kita kalau nanti sebagai tabib itu perlu lihat kondisi pasien. Puasa benar yang aman untuk general case, kondisi umum adalah 1 bulan itu 2 kali. Yaitu pada bulan baru, bulan purnama terbaik. Tapi nggak wajib.
ya, tapi ya maksudnya 1 bulan 6 hari kalau berturut-turut begitu ya. Tapi di kondisi tertentu kalau misalnya orangnya gendut sekali atau apa gitu ya, masih muda juga, bisa lebih ya. Jadi puasa benar itu nggak makan, nggak minum, nggak mandi, tapi bisa konsumsi butter, minyak babi, kemudian cuci muka kan, sikat gigi ya, kemudian kayak lap-lap lipatan tubuh bersih, kebersihan penting ya, tapi nggak mandi berguyur. Kalau orang puasa tidak makan, tidak minum lalu mandi, itu bisa chi-nya berantakan nanti. Anginnya bisa berantakan, kemudian kalau chi-nya ngalirnya terbalik, dia bisa muntah darah, pingsan, luka dalam atau mati. Nah, maka mandi saat puasa benar itu sangat berbahaya ya. Kemudian di villa kan dingin ya. Kalau biasa kalau nggak makan kedinginan. Bisa menggigil. Iya betul. Nah, yang buat kedinginan itu bukan nggak makannya, tapi karena elemen air terlalu gross dalam tubuh. Air kan memadamkan api. Maka kalau tidak minum, kalau misalnya di tempat dingin hindari minum, maka akan lihat stamina kita bagus. Nanti nggak takut dingin. Nah ya, oke, sangat baik. Kalau bisa ada pesan lagi yang disampaikan untuk masyarakat dan pemerintah kalau bisa. Maksudnya corona ini kan efek dampak sosialnya besar sekali ya. Penyakitnya nggak segimana, tapi efek sosial ekonominya dahsyat sekali, politiknya juga. Jadi saya sarankan puasalah 3 hari menurut ilmu elemen. Ya, bagus. Selesai kan? Iya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak ya. Satu. Dadah. Ini hasil tes koko yang sebelah kanan ya. Pertamanya positif. Jadi ini yang beberapa waktu lalu ya. Kemudian koko yang sebelah kiri itu dites hasilnya negatif. Walaupun mereka tinggal serumah. Sebegitu mereka selesai dari mendiang, itu saya minta anak dari Koko yang sebelah kiri itu untuk menyuruh mengarahkannya untuk puasa benar 3 hari. Beliau lakukan, maka hasilnya juga negatif. Sedangkan yang sebelah kanan melakukan, tapi tidak sesuai dengan yang kita sampaikan, mungkin nggak sampai 3 hari juga, atau ada yang salah atau apa. Intinya tidak mengikuti kaidah yang sudah distandarisasi yang kami berikan. Hasilnya ketika dites positif ya. Kemudian setelah melihat itu mungkin dia akhirnya melihat positif. Kemudian beliau lakukan lagi puasa benar. Nah, kali ini puasa benar 3 hari. Mungkin sesuai kaidah yang diberikan. Nah, maka ketika dites lagi baru-baru ini hasilnya sudah negatif. Puasa benar 3 hari, kami udah sejak waktu yang sangat lama kami sampaikan coronavirus itu luar biasa lemah. Bisa diobati di bawah 7 hari tanpa makan, tanpa obat, hanya dengan adjust makan, minum, mandi, matahari. Selesai. Semoga bermanfaat.